Ya, baik, selamat datang kembali di channelnya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal untuk IPA Fisika. Kita mulai dari soal pertama. Sumber energi berikut yang masih mendominasi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia adalah. Di sini kita perhatikan ada 5 gambar yang diberikan. Gambar yang pertama ini mungkin kurang jelas, tetapi ini adalah kita bisa perhatikan bahwa gambarnya itu seperti di daerah kawah gunung berapi. Ini adalah energi panas bumi. Kemudian yang gambar nomor 2 itu adalah gambar perkebunan kelapa sawit. Ini digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk biofuel. Kemudian yang gambar C adalah gambar geyser. Ini merupakan sumber energi yang bisa kita peroleh dari panas bumi juga. Kemudian D adalah gambar ubi atau singkong yang biasanya digunakan nanti untuk fermentasi, kemudian dilanjutkan prosesnya untuk menjadi sumber energi alternatif. Dan E adalah gambar batu bara. Yang kita masih gunakan secara dominan di Indonesia adalah menggunakan sumber energi batu bara, terutama untuk pembangkit listrik kita masih menggunakan batu bara, sehingga itu adalah sumber energi yang masih mendominasi penggunaannya di Indonesia. Kita lanjut di soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memengaruhi perubahan iklim yang ekstrim. 2. Mengurangi dampak pemanasan global. 3. Menghasilkan polusi udara. 4. Meningkatkan kadar oksigen di udara. 5. Ketersediaan sumber energi fosil yang terbatas. Pernyataan yang merupakan kekurangan dari penggunaan sumber energi fosil. Kita fokus ke kekurangannya. Memengaruhi perubahan iklim yang ekstrim ya, karena penggunaan energi fosil ini banyak berdampak pada proses pemanasan global, kemudian efek rumah kaca dan lain sebagainya. Ada juga hujan asam. Mengurangi dampak pemanasan global ini justru salah. Menghasilkan polusi udara benar. Meningkatkan kadar oksigen salah. Ketersediaan sumber energi fosil yang terbatas ini kekurangannya karena jumlahnya tidak terbarukan, artinya akan kalau habis sudah tidak akan tersedia lagi. Maka kita bisa jawab bahwa kekurangan dari sumber energi fosil adalah di nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Oleh sebab itu jawabannya ada di option B. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Pemanfaatan sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi cahaya seperti gambar di atas adalah, ini gambarnya adalah gambar lampu petromak, di mana wadah yang di bagian bawah ini kita isi dengan minyak, kemudian ada sumbu dan sumbunya dibakar. Mungkin kalau di zaman sekarang sudah jarang ditemukan di daerah perkotaan, mungkin di daerah pedesaan masih ada yang menggunakannya. Tetapi kalau kita perhatikan, kunci dari pertanyaan ini adalah sumber energi yang digunakan. Maka jawaban kita adalah minyak bumi. Kita lanjut di soal nomor 4. Gas alam merupakan bahan bakar fosil yang sekitar 90% komponen penyusunnya berupa metana. Salah satu produk hasil gas alam yang lebih ramah lingkungan adalah. Jadi gas alam tersendiri bisa dikategorikan menjadi beberapa ya, yaitu LPG, LNG, dan juga CNG. Dan kalau kita perhatikan, produk gas alam yang lebih ramah lingkungan salah satunya adalah CNG. Ini kalau kita tulis kepanjangannya adalah compressed natural gas. Ini adalah proses pemprosesan minyak atau gas alam ini yang tanpa proses penyulingan. Ini akan berakibat bahwa harganya murah karena prosesnya lebih ringkas, dan tentunya karena komponen gasnya itu lebih, bisa dibilang lebih mengandung emisi karbon yang lebih rendah, tentunya lebih ramah lingkungan. Nah, sebab itu kita pilih jawabannya adalah yang di option A, yaitu CNG. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 5. Sumber energi yang berasal dari jasad renik dan sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun adalah. Kata kuncinya adalah jasad renik dan juga sisa tumbuhan. Jadi yang dimaksud adalah minyak bumi. Kalau batu bara berasal dari sisa tumbuhan saja, bukan berasal dari jasad renik. Maka dengan demikian kita bisa pastikan jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut di soal nomor 6.
Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri sumber energi tidak terbarukan adalah: A. Ketersediaannya sangat terbatas di alam. B. Pengelolaannya dapat merusak alam. C. Berdampak baik bagi lingkungan. D. Mengalami kelangkaan sumber energi. E. Memicu terjadinya hujan asam. Yang bukan merupakan ciri-ciri. Kita checklist dulu mana yang merupakan ciri-ciri dari sumber energi terbarukan. Disebut tidak terbarukan karena ketersediaannya sangat terbatas di alam. Pengelolaannya dapat merusak alam, ya karena penggunaannya itu umumnya menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Berdampak baik bagi lingkungan, tidak. Mengalami kelangkaan sumber energi, ini benar. Memicu terjadinya hujan asam, ini benar. Maka yang bukan adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut yang merupakan alasan gas alam awalnya tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah: A. Menghasilkan polusi yang sangat tinggi dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya. B. Ketersediaannya di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. C. Harganya sangat mahal. D. Ketersediaannya di alam dekat dengan kota, menjumuhkan emisi karbon yang besar. Kalau kita perhatikan, gas alam itu justru memiliki tingkat pencemaran atau tingkat polusi yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan batu bara maupun minyak bumi. Tetapi kenapa gas alam tidak dimanfaatkan? Karena dari wujudnya gas itu sangat sulit untuk ditampung dalam suatu wadah atau kontainer, sehingga dan sumber-sumber energi ini biasanya jauh semua dari wilayah pemukiman. Kalau kita perhatikan pertambangan, kemudian kilang minyak juga secara umum sangat berjauhan ya, di daerah-daerah yang sulit terjangkau, dan pengemasannya juga sangat sulit. Sehingga kalau kita perhatikan, alasan yang terbaik adalah yang di option B ya. Jadi ketersediaannya di alam sangat jauh dari konsumen, sehingga untuk proses pengiriman dan distribusinya sangat mengalami kesulitan pada masa itu. Kita lanjut nomor 8. Berikut yang merupakan komponen penyusun gas alam. Jadi komponen gas alam itu adalah hidrokarbon, mulai dari rantai C1, CH4, C2H6, C3H8, dan C4H10. Masing-masing namanya adalah metana, etana, propana, dan butana. Kemudian ada komponen-komponen lain, misalnya H2O, kemudian H2S, dan juga gas karbon dioksida. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa eliminasi jawaban-jawaban di option nomor 8 ini. O2 tidak ada, ya. Kemudian kalau C5 juga bukan yang utama, dan yang sampai C9H20 juga rantainya sudah terlalu banyak. Itu umumnya sudah masuk ke kategori minyak bumi. Maka kita pilih jawaban terbaik adalah di option D. Jadi C2H6 dia ada, CH4 juga ada, dan H2S ada di komponen lainnya. Kita lanjut di nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang tepat mengenai kedua gambar di atas. Untuk memperjelas, gambar A ini adalah gambar batu bara, dan gambar B ini tentunya adalah gas ya. Gas yang dikenal dengan istilah LPG. Kemudian kita perhatikan pernyataannya adalah: A. Sumber energi pada gambar A memiliki tingkat polusi yang lebih rendah dibandingkan gambar. Jadi ini salah, karena justru batu bara memiliki emisi tingkat polusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gas. B. Kedua gambar tersebut merupakan sumber energi yang tidak menyebabkan polusi, juga salah. Keduanya masih menyumbangkan polusi dengan tingkat yang berbeda-beda. Dia tidak disebutkan sebagai tidak menyebabkan polusi. Yang C, gambar B adalah sumber energi fosil yang memiliki tingkat polusi lebih rendah dibandingkan dengan gambar A. Ini benar sesuai dengan yang pernyataan kontra dari pernyataan tadi. Di pernyataan A kita sebutkan bahwa A polusinya lebih rendah, salah, karena justru B polusinya lebih rendah. Jadi itu menegaskan jawaban di option C. Option D, penggunaan sumber energi pada gambar B lebih mendominasi untuk kebutuhan listrik Indonesia dibandingkan gambar A. Ini juga salah, karena sumber energi listrik, pembangkit listrik itu terutama masih menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. Masih terbalik ya. Kedua gambar tersebut adalah sumber energi yang ketersediaannya sangat melimpah di alam. Ini juga salah. Kedua kategori ini adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Jadi tidak disebut dengan sangat melimpah. Jadi kita bisa pastikan jawaban terbaik untuk soal ini adalah di option C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Biaya pembangunan yang murah. 2. Ramah lingkungan. 3. Mengurangi ketergantungan impor. 4. Mudah diperoleh. Pernyataan yang merupakan keunggulan dari pemanfaatan sumber energi terbarukan ditunjukkan oleh nomor.
Nomor satu, biaya pembangunannya yang murah belum tepat ya, karena instalasinya biasanya juga cukup mahal. Kemudian ramah lingkungan, ini adalah tujuan utamanya. Tujuan utama penggunaan sumber energi terbarukan adalah umumnya ramah lingkungan, rendah emisi. 3, mengurangi ketergantungan impor. Ini belum bisa kita sebut sebagai salah satu keunggulan, karena impor, misalkan kita bilang untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga suryanya kita melimpah di Indonesia, tetapi komponen-komponen untuk instalasinya belum tentu bebas dari ketergantungan impor. Jadi ini belum bisa kita sebut salah satu keunggulannya. 4, mudah diperoleh. Ini justru adalah salah satu poin agar kita menggunakan sumber energi terbarukan adalah karena mudah diperoleh. Jadi kita bisa pastikan jawaban terbaik untuk soal ini adalah di option D. Jadi demikian bagian pertama pembahasan soal-soal ini, dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Kalau ada hal-hal yang masih kurang dimengerti dan perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Dan alangkah berterima kasihnya apabila kamu berkenan merekomendasikan channel ini kepada teman-teman lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran IPA Fisika. Dan selain itu tentunya juga ada matematika dan kimia di channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.